Hai semuanya, banyak banget nih yang ngechat saya, yang komentar di tempat saya, Dr. Richard sekarang kontennya berubah. Saya nggak suka. Oke, akan saya jawab. Sebetulnya konten saya tidak berubah, tapi konten saya berkembang. Berubah dan berkembang itu beda banget ya. Dulu saya dikenal dengan YouTuber yang membahas tentang kosmetik, estetik, dan juga tentang review skincare abal-abal. Dan sebenarnya itu tetap saya lakukan seperti biasa. Nggak ada yang berubah tentang di situ. Saya tetap nge-post tentang estetik, tips, dan juga tentang skincare abal-abal seminggu sekali. Toh dulu juga memang seminggu sekali. Dulu saya nge-post YouTube saya itu 1 minggu 1 kali, paling banyak juga 2 kali kalau ada kontennya. Dan YouTube atau konten tentang edukasi itu memang sulit banget dibuat. Bukan artinya saya nggak bisa setiap hari. Nggak mampu saya setiap hari. Karena kita harus bandingkan dengan jurnal, baca-bacakan itu harus sesuai dengan apa yang terjadi di jurnalnya, di literaturnya. Jadi nggak bisa asal ngomong aja. Dan untuk konten edukasi itu memang berat banget ya untuk dibuat. 1 minggu sekali itu aja sudah oke banget. Dan saya nggak berubah. Tetap ada seperti sekarang. Lebih tepatnya saya berkembang. Kenapa? Karena memang konten edukasi soal estetik ini jelek banget viewersnya, sumpah. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan kalian. Kalian bilang, dok saya pengen Dr. Richard yang dulu. Dok saya pengen edukasi yang dulu. Pada faktanya, viewersnya jelek banget. Dan itu bukan hanya terjadi di saya. Tapi juga terjadi di konten-konten kreator lainnya. Terjadi juga di YouTuber lainnya, di TikToker lainnya, dan juga di Instagram lainnya. Permasalahannya memang konten edukasi estetik atau kosmetik ini sekarang lagi kurang diminatin. Nggak tahu, mungkin karena sudah pintar-pintar semua, mungkin karena sudah tahu skincare abal-abal yang mana, kalian jadi sudah lebih tahu dan malas dengerin, nggak apa-apa. Tapi saya tidak berubah, saya tetap memberikan porsi itu 1 minggu sekali untuk kalian semuanya. Nah, saya berkembang kenapa? Karena sekarang memang viewersnya menuntut untuk melakukan podcast. Melihat inspirasi dari orang lain. Dan menurut saya nggak ada yang salah dari situ. Kenapa? Karena menurut saya bisa memberikan insight yang berbeda dibandingkan dengan YouTuber lainnya. Ya. Jadi saya melakukan podcast-podcast ya seperti kemarin masalah perdukunan, podcast-podcast tentang topik-topik yang hangat juga terjadi di masyarakat dan topik-topik tentang hukum. Ya ini menarik banget karena saya bisa memberikan sesuatu yang menurut saya bisa berbeda. Ya kalau misalnya di tempat podcast lain ada yang ngobrol. Ya, jadi ngobrol biasa. Ada juga di podcast yang lain lebih ke curhat ya. Jadi mendengarkan curahan hati. Kalau di tempat saya lebih ke adu perspektif. Jadi lebih ke debat, adu perspektif, dan juga saya memberikan kesimpulan. Jadi ini menurut saya warna yang baru juga di dunia podcast dan akan saya jalankan beriringan dengan konten kosmetiknya. Jadi konten kosmetik tetap 1 minggu sekali dan podcast saya akan jalankan semampu saya. Bisa setiap hari saya tayangkan atau juga mungkin ada jeda kalau misalnya nggak ada konten. Tapi yang pasti konten yang saya tampilkan itu pasti ada unsur edukatif ke masyarakat. Ngomong-ngomong soal edukasi, kadang-kadang yang menurut saya tidak ada unsur edukasi, contohnya ketika saya asosiasi Dukun Indonesia kemarin ya, itu video yang viral banget, ente kadang-kadang ente, istilah kata, itu sebenarnya nggak mau saya tayangkan, jujur aja saya bilang. Hampir tidak saya tayangkan, yang waktu saya bilang ini jarum aboket ya, itu hampir nggak mau saya tayangkan. Buktinya itu di Ustadz Dery sebelumnya saya juga sudah telepon, Ustadz saya sebenarnya nggak mau naikin ini. Kenapa? Karena menurut saya tidak ada faedahnya sama sekali. Jadi di video tersebut itu kayak nggak ada ilmu yang bisa diambil oleh netizen di Indonesia. Jadi nggak ada yang kayak unsur edukasinya nggak ada. Tapi saya salah besar. Saya salah besar. Ternyata video itu paling banyak konten edukasinya. Kenapa? Karena video tersebut dari awal sampai akhir itu di-stitch orang dan diberikan edukasi pendidikan ya secara agama, secara macam-macam lah pokoknya. Ada yang nge-stitch ayat ini, dia bilang, oh itu nggak tepat, ini ulama loh yang nge-stitchnya. Jadi sesuatu hal yang menurut saya sampah sekalipun, itu bisa menjadi unsur edukasi yang luar biasa dengan sudut pandang yang berbeda. Sehingga saya berubah sudut pandang. Ya. Kadang-kadang kita membahas tentang kesalahan orang lain, seperti kayak Dennis Chariesta kemarin ya. Mungkin bagi kalian ini unfaedah banget, saya nggak suka. Hello, hal yang terjadi di Dennis Chariesta itu bisa terjadi di siapa saja. Bagi kalian yang berkeluarga, kalian tahu ini resiko kita berkeluarga. Dan kita nggak bisa tutup mata bahwa perselingkuhan itu memang masif ada di masyarakat Indonesia. Dan yang jadi selingkuhan juga banyak ada di Indonesia. Dan ini bisa jadi insight yang luar biasa bagi mereka. Untuk tahu endingnya kayak gimana, ujungnya kayak gimana, betapa menderitanya. Ada pandangan-pandangan yang berbeda yang saya coba angkat dengan perspektif
yang sangat berbeda. Jadi bagi kalian yang ngomong nggak ketemu, nggak suka karena ya nggak apa-apa sih. Tapi menurut saya memberikan insight yang benar-benar berbeda yang bisa merubah cara pikir kalian. Ya. Dari soal perdukunan, soal perselingkuhan, ataupun juga perspektif soal hukum. Jadi saya tetap sesuai dengan jalur saya, edukasi, cuma edukasi yang sedikit berbeda. Bagi kalian semua yang sudah mendukung saya, terima kasih banyak. Saya nggak ngejar viewers, tapi saya senang kalau video saya ditonton banyak. Kenapa? Karena saya nggak pernah cari duit dari YouTube saya nggak pernah cari duit dari media sosial saya semuanya ya. Tapi saya happy. Kenapa? Saya happy ketika kalian nonton saya dan saya happy ketika saya berguna bagi kalian semuanya. Saya bisa menginspirasi kalian, saya bisa merubah perspektif kalian. Saya senang banget ya. Jadi bagi kalian semua tetap dukung saya dan jangan lupa follow Instagram saya, jangan lupa pakai skincare saya dan jangan lupa ini pakai Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca ini minuman stamina untuk laki-laki untuk tahan lama di ranjang dan ini 2 jam diminum aja sudah tegang maksimal, sudah gagah perkasa, tapi enaknya itu nggak pakai deg-degan. Jadi kalau misalnya yang lain kan pakai deg-degan, berdebar, nggak nyaman, pusing. Ini nggak pakai deg-degan, nyaman banget, jadi tinggal eksekusi aja. Jadi bagi kalian semua bisa pakai Gatot Kaca ini. Dan hai, ada Lord Aldi Taher di sini, guys. Jadi saya pengen buka kinclong, saya harus ke Richard Lee. Siap Pak Bos. Richard Lee kayak kinclong. Weh, jangan cium tanganku, guys. Saya wakil presiden Republik Indonesia. Jangan. Siap kasih sponsor. Pak JK, pilih saya Pak jadi wakil presiden. Pak Yusuf Kalla, Pak Surya Paloh. Pak numpang sholat dulu ya, izinnya Pak Ustadz. Siap, sholat dulu, silakan. Tuh, ada Lord Aldi Taher di sini. Dan saya tetap pengen ngangkat sesuatu yang sosok inspiratif dari Aldi Taher. Meskipun kata kalian ya... Inspiratifnya nggak ada. Pilih aja jadi wakil presiden. Ya. Gimana sih lo? Kalau nggak ada inspiratif, ngapain kita pilih lo jadi wakil presiden? Ya pilih aja dulu. Tuh, saya dipinjemin sejadah sama Dr. Richard Lee. Lakum dinukum waliyadin. Saya cinta Kristen, saya cinta Hindu, saya cinta Buddha, saya cinta Konghucu, saya cinta Dewi Persik. Seru kan? Jadi jangan ketinggalan ya.